Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan membaca makalah saya, yaitu pendidikan pada masa Turki Utsmani. Pada masa Utsmaniyah, Turki pendidikan dan pengajaran mengalami kemunduran, terutama di wilayah-wilayah seperti Mesir, Baghdad, dan lain-lain. Yang mula-mula mendirikan madrasah pada masa Utsmaniyah Turki ialah Sultan Korkan. Kemudian diikuti oleh Sultan Kekeluargaan Utsmani dengan mendirikan madrasah-madrasah yang didirikan oleh Sultan Sulaiman Al-Kanumi. Sultan-sultan pada masa Utsmaniyah banyak mendirikan masjid-masjid dan madrasah, terutama di Istanbul dan Mesir. Tetapi tingkat pendidikan dan tidak dapat mengalami perbaikan dan kemajuan sedikitpun. Tiap-tiap orang bebas membaca dan mempelajari isi kitab itu. Bahkan banyak pula ulama, guru-guru ahli sejarah dan ahli syair pada masa itu, tetapi mereka itu hanya mempelajari kaidah-kaidah ilmu agama dan bahasa Arab, serta sedikit ilmu berhitung untuk membagi harta warisan dan ilmu mikat untuk mengetahui waktu sembahyang. Mereka tidak terpengaruhi oleh pergerakan ilmiah di Eropa dan tidak mau pula mengikuti jejak zaman kemajuan Islam pada masa Harun al-Rasyid dan masa Al-Ma'mun, yaitu masa keemasan dalam sejarah Islam. Yang demikian keadaan pendidikan dan pengajaran pada masa Utsmani Turki sampai jatuhnya Sultan Kekhalifahan yang terakhir pada tahun 1924 Masehi. Apabila kita meninjau perkembangan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani, maka tidak akan terlepas dari setting budaya dan kondisi sosial politik yang terjadi pada waktu itu. Turki Utsmani merupakan perpaduan budaya dari beberapa negara, yaitu Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka menerima ajaran-ajaran tentang etika tata krama dalam kehidupan di istana. Dari Bizantium, mereka mendapatkan tentang organisasi pemerintahan dan prinsip-prinsip kemiliteran. Sedangkan dari kebudayaan Arab, mereka dapat ajaran dengan prinsip ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Sebagai bangsa yang berdarah militer, pendidikan pada masa kerajaan ini banyak dikonsentrasikan kepada pendidikan pelatihan militer, sehingga melahirkan tentara yang disari dan menjadikan negara ini mempunyai mesin perang yang tangguh. Kehidupan keagamaan merupakan bagian terpenting dalam sistem sosial dan politik pada masa kerajaan ini. Para penguasa sangat terkait dengan syariat Islam. Ulama mempunyai kedudukan tinggi dalam negara dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat tinggi utama agama dan berwenang menyampaikan fatwa resmi mengenai problematika keagamaan. Pada masa ini perkembangan pula ajaran-ajaran terdekat yang paling besar, yakni tarekat Al-Batashi dan Al-Maulawi. Kedua tarekat mempunyai pengaruh pada wilayah yang berbeda. Tarekat Al-Batashi sangat berpengaruh di kalangan tentara Yanishari, sementara Al-Mawali terpengaruh besar di kalangan penguasa Sufisme pada masa ini sangat digemari oleh umat Islam, sehingga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Keadaan frustasi merata di kalangan umat karena hancurnya tatanan kehidupan intelektual dan material akibat konflik-konflik internal dan serangan tentara Mongol yang membabi buta, menyebabkan orang kembali kepada Tuhan dan bersikap fatalistis. Madrasah-madrasah yang berkembang pada waktu itu diwarnai dengan kegiatan sufi. Kemudian madrasah yang berkembang menjadi zawiyah untuk mengadakan kegiatan ibadah, yaitu merintis jalan menuju Tuhan di bawah bimbingan otoritas guru-guru sufi pada masa ini. Lapangan ilmu pengetahuan menyempit madrasah adalah otoritas guru pada masa ini di lapangan ini, dan mengetahui menyempit satu-satunya lembaga pendidikan umum dan di dalamnya hanya diajarkan pendidikan agama. Maka bila kemudian ada sarjana-sarjana besar tertentu dan memikirkan orisinil yang dimuncul dari waktu ke waktu adalah istimewa dalam diri sendiri dan tidak banyak menimpa ilmu mereka dari kurikulum yang resmi. Kenyataan bahwa pada abad pertengahan akhir hanya menghasilkan sejumlah besar karya-karya komentar dan bukan karya-karya orisinil. Maka pada abad pertengahan pendidikan Islam mengalami kemunduran dan masyarakat lebih memperdalam tasawuf akibat kefrustrasiannya terhadap kondisi yang ada. Kurikulum pendidikan pada masa itu bukanlah kurikulum yang resmi, sehingga kalau lahir seorang sarjana yang dapat mengarang kitab orisinil merupakan hal yang istimewa, karena pada abad pertengahan ini tidak memiliki kurikulum yang konkret, dan metodenya pada masa ini lebih pada metode hafalan-hafalan saja. Secara praktis terjadi stagnasi bidang ilmu dan teknologi.
Kemajuan militer Utsmani tidak diimbangi oleh sains ketika pihak Eropa berhasil mengembangkan teknologi persenjataan. Kemudian pihak Utsmani mengalami kekalahan ketika tidak terjadi kontak senjata dengan Eropa. Belum lagi terjadi konflik internal di antara terjadi perselisihan di tubuh Yanisari serta merosotnya perekonomian negara berawal dari adanya reformasi yang dilakukan di zaman modern, yaitu pada masa Sultan Mahmud II yang diikuti oleh sultan berikut yaitu Ahmed Majid di berbagai bidang termasuk di dalamnya pendidikan. Karena pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan pembaruan kerajaan Utsmani, hal ini dilakukan untuk mempertahankan Daulah Utsmani. Sultan Mahmud sadar bahwa madrasah tradisional tidak lagi sesuai dengan tuntunan zaman abad ke-19. Pada waktu Utsmani, Turki pendidikan dan pengajaran mengalami kemunduran, terutama di wilayah-wilayah seperti Mesir, Baghdad, dan lain-lain. Mulai mendirikan madrasah pada masa Utsmani Turki adalah Sultan Korhan. Sultan-sultan pada masa Utsmani banyak mendirikan masjid-masjid dan madrasah yang terutama di Istanbul dan Mesir. Tetapi tingkat pendidikan tidak mengalami perbaikan dan kemajuan sedikit pun. Tiap orang bebas membaca dan mempelajari isi kitab itu. Bahkan banyak pula ulama, guru-guru ahli sejarah dan ahli syair pada masa itu, tetapi mereka itu hanya mempelajari kaidah ilmu agama dan bahasa Arab, serta sedikit ilmu berhitung dengan mempelajari harta warisan dan ilmu mikat. Apabila kita meninjau perkembangan sebagai bangsa, perkembangan lembaga pendidikan Islam di Turki Utsmani tidak hanya sekolah dasar saja yang berkembang, melainkan madrasah dan perguruan tinggi mengalami perkembangan cukup signifikan. Madrasah pertama yang dibangun pemerintah Utsmani berada di Iznik atau Nirsea adalah Orhan Hagazi, pengusaha dinasti Utsmani yang di kali pertama membangun madrasah itu. Dia membangun madrasah itu tak lama setelah menaklukkan kota itu pada tahun 1330 sampai 1331 Masehi. Turki Utsmani ini merupakan kerajaan yang paling besar dan paling lama berkuasa, di mana kerajaan yang diperintah oleh 36 sultan turunan Utsmani ini berkuasa di Turki lebih kurang selama 6 abad lamanya, yaitu sejak Utsman berhasil memantapkan dirinya sebagai sultan, menggantikan Sultan Alauddin dan dinasti Saljuk yang wafat pada tahun 1300 Masehi, sampai sultan yang terakhir yaitu Muhammad VI Wahidun. Pada saat itu Utsman sebagai gubernur di Turki berhasil mempertahankan wilayah tersebut dan serangan Mongol tahun 1299 Masehi dan kemerdekaan serta berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Kerajaan Turki Utsmani merupakan kerajaan yang dipimpin oleh 40 sultan pada abad pertengahan. Memang masa itu paling bersejarah bagi bangsa Arab. Bahkan kemunduran bagi bangsa Barat dalam segi pandang kerajaan kekuasaan wilayah adalah terpenting. Turki Utsmani memimpin selama kurang lebih dari 6 abad, memberikan bukti kejayaannya sampai ke Eropa, dan tetapi dari stagnisasi bangsa Utsmani, mereka lebih memajukan kemiliteran mereka daripada pendidikan. Nah, bagi mereka kemiliteran adalah salah satu yang terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dengan organisasi penaklukan Konstantinopel membuat mereka menjadikan bersemangat untuk mendirikan kerajaan Turki Utsmani menjadi simbol kejayaan Islam. Penyimpangan organisasi mereka itu membuat terlena dengan kekuasaan wilayah sehingga membuat mereka meninggalkan perkembangan pendidikan mereka. Berbeda dengan bangsa Eropa yang selalu mengungguli mereka, kemunduran kerajaan Turki Utsmani ini terlihat pada bagian-bagian wilayah yang dikuasai oleh Turki Utsmani ini mulai tergerak ingin merubah kehidupan menjadi yang lebih baik, dan muncul paham kapitalisme individual sehingga sebagai mereka ingin melepas diri. Tampaknya pengaruh Barat mulai mendapatkan hasil dengan kelemahan kerajaan Turki ini, dan terlahirlah paham-paham yang membebaskan sehingga paham Turki tersendiri itu dapat dihalangi oleh mereka. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.